Kawasan Sumatera menjadi salah satu perkebunan dan tempat pengolahan penghasil minyak sawit terbanyak di Indonesia. Minyak sawit hasil olahan pabrik Riau dan Sumatera Utara sebagian besar dijual ke perusahaan minyak goreng, pabrik sabun, dan perusahaan pengguna CPO di kawasan Sumatera Utara. Untuk pengangkutan minyak sawit, produsen CPO menggunakan jasa transportasi. Tetapi sayangnya untuk pengiriman minyak sawit ke konsumen pabrik tidak semuanya berjalan mulus. Para supir truk tangki dicegat di jalan lintas Sumatera dipaksa untuk mengeluarkan sebagian muatannya. Aksi pencurian minyak sawit atau CPO ternyata tidak hanya terjadi di Kabupaten Batubara, tetapi juga terlihat di kawasan Belawan, Sumatera Utara. Di lokasi yang dekat dari pintu tol Belawan ini, terlihat gudang pencurian minyak sawit yang ditutupi bilik bambu di kanan dan kirinya. Sementara dari jalan raya bisa terlihat tumpukan rem dan truk tangki yang sedang diambil muatannya. Gudang ilegal yang ada di kawasan Batubara dan Belawan, Sumatera Utara rata-rata ditutupi dengan seng setinggi 1,5 meter dan dijaga oleh 3 atau 5 orang di depan gerbang. Untuk satu mobil tangki, rata-rata diambil 100 liter hingga 200 liter. Dan untuk itu para pencuri juga memberikan uang pada supir dengan harga di bawah harga jual minyak sawit. Kadang-kadang ada yang 65.000, ada yang 125.000, ada yang 250.000. Satu ember 17 liter, 60 kilo, 250.000. Sementara untuk mengecoh agar supir truk tangki tidak didenda oleh perusahaan atau pabrik penerima CPO, mereka memasukkan kembali minyak sawit bekas atau air. Kadang-kadang ada yang dicampur air, balikkan minyaknya lagi. Itu kan kalau dia susut, supir yang mengganti. Sebagian produsen memang memeriksa secara teliti kadar air dari minyak sawit tersebut, tetapi sebagian konsumen langsung menerima. Menurut salah seorang konsumen, setiap harinya rata-rata ada 2 truk tangki yang muatannya tidak sesuai permintaan. Kalau kondisi seperti itu, kuantiti tidak berkurang, kuantiti tetap, tapi kadar air meningkat gitu. Biasa kalau untuk ukuran satu mobil tangki sekitar 24 ton, biasa mereka campur sekitar 300 kg itu sekitar kalau persentase 1,4%. Dan itu udah jauh di atas toleransi gitu. Jadi itu biasanya kita tidak terima terhadap kondisi-kondisi yang seperti itu. Tidak tertutup kemungkinan ada permainan dari supir gitu, dengan berbagai alasan mereka. Untuk memuluskan aksinya, para pelaku pencurian mengakui aksi mereka dibekingi oleh tokoh dan aparat keamanan. Kan udah ada bulanannya masing-masing. Iya, bayar ke Polres. Pokoknya aparat semua lah udah dibayar. Bos gudang. Sekitar kadang-kadang 20 juta untuk Polres. Ya ada yang 5 juta, ada yang 3 juta. Kodim kadang 2 juta. Kapolsek ada juga 1.500.000. Karena dia kan atasan. Ada juga yang antaranya, ajudannya. Kami setoran sama orang itu sekitar 40 juta ke Kapolres. Wah, tetap orang itu tetap setoran. Bulanannya itu 15 juta gitu lah, 15 juta kurang lebih gitu. Ke salah satu petinggi kepolisian di Batubara ini. Walaupun demikian, menurut Kapolres Batubara, bila terbukti ada oknum polisi yang terlibat dan menerima sogokan akan diambil tindakan. Itu langsung kita periksa. Nah, nanti hasil pemeriksaan itu sudah kita kirim ke Propos Polda. Aksi pencurian minyak sawit telah berjalan bertahun-tahun. Namun sejauh ini belum ada oknum aparat dan pelaku yang ditindak. Karena menurut aparat kepolisian Batubara, tidak ada laporan dari pihak konsumen yang dirugikan. Ya kalau nggak ada izinnya mah ya ilegal. Sepanjang sepengetahuan kami belum ada izinnya itu. Kami pun nggak berani menerbitkan izin seperti itu karena ya kita tahu itu kan istilahnya
penyetopan